Materi terakhir yang kemarin saya berikan ke kalian itu membahas seputar pembuatan list. Ya, list atau daftar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan pada saat kita ngetik menggunakan Microsoft Word, ya, kita dihadapkan pada ketikan yang mengandung poin-poin atau list atau daftar. Bisa berupa angka 1, 2, 3, bisa berupa abjad, ABC, ya, bisa Romawi, angka Romawi, atau lambang-lambang khusus. Nah, dalam pembuatan daftar di dalam Microsoft Word ada dua kelompok besar sebenarnya ya. Ada yang disebut dengan kelompok bullet ya, dan ada kelompok numbering. Ya, dan ini kalian sudah mencoba ya atau sudah melakukan proses ini sebelumnya. Bullet itu adalah list yang dibuat dengan poin-poinnya itu dibentuk dari lambang-lambang khusus. Bisa titik hitam, kotak titik hitam atau lingkaran ya, atau foto-foto dan seterusnya itu bisa. Nah, jadi pada saat kita dihadapkan pada pembuatan ketikan yang membutuhkan poin dan poinnya itu tidak berupa angka, tidak berupa huruf, pasti itu masuk golongan bullet. Ya. Ada di home, nanti Anda masuk ke menu paragraf, di sini ada bullets. Ya, silakan Anda gunakan ini. Ya, silakan Anda gunakan. Nah, untuk membangkitkan bullet secara cepat, Anda bisa langsung menggunakan tanda strip seperti ini. Jadi kalau kalian pengen membuat daftar atau list yang dibangun dari bullet, maka cara cepatnya Anda bisa menggunakan tanda strip. Tanda strip spasi, otomatis Anda akan dibuatkan daftar model bullet. Nah, setelah muncul daftar dalam model bullets, kalau mau dirubah itu dengan cara cepat tinggal diklik salah satu, kemudian Anda ganti lambangnya. Ya, misalkan kamu ganti model logo Xinjiang seperti ini atau titik hitam, ya, lingkaran, kotak dan sebagainya. Itu bisa dengan cepat dilakukan. Bahkan kita diperkenankan untuk menambahi ya, mendefinisikan lambang-lambang baru kalau misalkan yang ada di sini terasa kurang ya. Lewat mana? Lewat define new bullet. Nah, di sini kita dihadapkan atau diberikan kewenangan untuk membuat bullet karakternya bisa lewat simbol, bisa lewat gambar ya. Kemudian kalau simbol Anda juga bisa memilih fontnya, nanti jenis fontnya apa. Simbol itu contohnya seperti apa, Pak? Ya, simbol ya bergantung font. Simbol itu bergantung fontnya. Jadi pada saat Anda ganti jenis font ya, simbol-simbol yang muncul di sini atau yang bisa kita temukan di sini akan berubah atau berganti. Misalkan saya mau dengan model huruf India ya kayak gini ya mungkin ya. Ya, ini kan berasal dari font namanya Nirmala UI. Ini nanti Anda bisa ganti ke model yang lain. Kemudian kalau saya oke, secara otomatis dia akan ganti model dari bulletsnya. Karena bullets ini berasal dari font, ya karakter font, maka bullets ini pun bisa dikenai aturan-aturan font. Contohnya misalkan diwarnai, dibuat tebal gitu kan, dimiringkan dan seterusnya. Itu bisa. Karena dia sejenis dengan font. Ya, caranya simpel, tinggal Anda sorot, kemudian Anda kasih warna sesuai keinginan, ya, atau ditebalkan atau dimiringkan atau dikasih underline gitu kan. Itu bisa karena dia sejenis dengan font.
Kemudian bulet juga bisa kita bangun atau kita definisikan dari gambar. Ya, pada saat Anda menggunakan bulet yang berasal dari gambar, Anda bisa menggunakan gambar lokal, gambar yang berada di komputer kalian sendiri, komputer kita, atau gambar yang di-share di internet. Ya, yang jelas kalau Anda menggunakan gambar yang di-share di internet, komputer kalian harus online, pasti ya. Sedangkan kalau gambarnya itu Anda ambil dari komputer ini sendiri, gunakan pilihan namanya form a file. Ya, maka Anda akan bisa mencari gambar yang berasal dari komputer ini sendiri untuk dijadikan simbol bulet. Ya. Misalkan gambar Mbak E ini ya atau Masnya ini ya, kemudian di oke, maka akan jadi seperti ini. Tapi karena ini gambar, ya jangan Anda pikirkan ini tak kasih warna hijau misalkan kayak tadi yang sebelumnya, ya enggak bisa ya. Karena ini gambar. Murni ini berasal dari image. Seperti itu. Tapi bisa, proses seperti ini tuh bisa. Paling secara ukuran ya, secara ukuran ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan gitu kan. Tapi untuk mengedit gambarnya ya tidak memungkinkan. Lihat ya, pada saat saya menggunakan bulet berbentuk gambar, maka pilihan ganti font itu tidak bisa dilakukan. Menebalkan, memiringkan, membuat garis bawah ya tidak bisa. Ya, membesarkan font ukuran masih bisa. Ya, lewat sini juga bisa. Dikecilkan lewat sini juga bisa. Tapi misalkan mewarnai, tidak bisa juga. Kamu ganti warna hijau, tidak iso. Karena ini gambar. Nah, itu bedanya dengan yang konsep simbol tadi ya. Seperti itu. Jadi kita diberikan kewenangan untuk melakukan modifikasi maksudnya. Nah, bulet sendiri itu bisa langsung dirombak menjadi numbering. Atau sebaliknya, numbering juga langsung bisa dirombak menjadi bulet. Kelebihan menggunakan bullet numbering itu apa? Kelebihannya pada saat kita mempunyai daftar, yang daftar itu sampai menggunakan beberapa halaman yang berbeda. Misalkan ini ada di halaman 1, ini ada lanjutannya ada di halaman 2, ini ada di halaman 3, ada di halaman 4. Kok bisa beda halaman? Kenapa Pak? Ya mungkin di bawahnya sini ada penjelasan, ada ketikan yang cukup panjang, gitu kan? Kan bisa saja ya. Nah, ini akan memberikan kita kemudahan. Kemudahan seperti apa Pak yang diberikan? Kemudahan untuk memodifikasi satu itu berlaku untuk semua. Jadi kalau saya modifikasi satu, walaupun yang lain beda halaman, maka yang beda halaman itu secara otomatis juga akan berubah. Ya. Jadi kita tidak perlu nelusuri satu-satu. Beda kalau kalian tidak menggunakan konsep bullet atau konsep numbering. Ya. Kemudian ini saya copy ya, saya taruh di bawahnya sini. Ya, jadilah konsep numbering. Loh kok bisa Pak? Ya tinggal dirombak jadi numbering. Anda mau menggunakan numbering seperti apa? Misalkan kayak gini. Ya, saya ganti. Lah, pada saat saya copy paste ya, sumbernya itu berasal dari pembuatan daftar atau list yang sudah jadi sebelumnya. Kemudian saya copy paste, saya taruh di tempat lain, di halaman lain, ya masih dalam satu file. Secara otomatis dia seperti ngelink, seperti link, ya atau masih dalam bentuk seperti ini ya. Anda lihat, ini kalau saya rombak, maka yang bawah juga akan langsung berubah kan. Saya warnai, langsung berubah semua. Berarti sebenarnya apa yang kita copy paste itu mereka sambung gitu. Kalau yang bawah niat saya, yang bawah itu niat saya mau saya jadikan numbering misalkan ABC atau angka 1 2 3, karena mereka sambung, maka itu juga akan mempengaruhi bagian atas. Nah, ini konsep link dalam pembuatan list. Nah, konsep ini ada manfaatnya
kalau kalian ngerti. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya misalkan saya sudah selesai dengan penomoran di bagian atas. Misalkan saya sudah selesai dengan ini. Kemudian saya ngetik nih, ngetik di bagian bawah saya ingin melanjutkan, padahal di sini sudah ada ketikan. Saya ingin melanjutkan, maka Anda bisa memanfaatkan konsep link tadi. Dengan cara seperti apa? Anda bisa copy paste. Ini di copy, di paste, dilompatkan, kemudian Anda paste, Ctrl V. Secara otomatis dia akan melanjutkan. Ya, secara otomatis dia melanjutkan. Jadi tidak perlu kita bingung cara melanjutkannya gimana kalau saya sudah punya poin atau list sebelumnya. Cara pertama Anda bisa copy paste. Copy paste di mana Pak? Ya terserah poin yang mana, terserah nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Anda paste di bagian bawah, maka secara otomatis dia akan melanjutkan. Di soal itu ada, kalau kalian perhatikan, ya di soal latihan 3 kemarin, itu kan kalian diminta untuk ngetik ini kan. Di sini ada tujuan penulisan, ada poin 1, 2, ya kan? Ada poin 1, 2. Kemudian poin 1, 2 ini berhenti. Tidak ada lanjutannya di sini. Tiba-tiba Anda masuk ke soal berikutnya, ya pengetikan lagi. Nah, di sini munculnya langsung 3. Ya, kemunculan numbering yang langsung 3 ini pasti ada awalannya. Tidak mungkin tidak. Kok tiba-tiba langsung 3 itu tidak mungkin. Pasti itu ada awalannya. Awalannya apa? Ya 1, 2 pasti. Berarti 1, 2-nya di mana? Ya di halaman yang pertama tadi. Hanya saja seolah-olah itu sudah selesai di sana. Kemudian di sini Anda langsung masuk ke poin 3. Cara cepat buatnya gimana? Ya copy paste dari yang terakhir tadi. Yang poin 2 kamu copy, kamu paste di sini, otomatis langsung akan membentuk angka 3 kan poinnya. Ini itu cara pertama. Jadi bisa dilakukan dengan cara copy paste. Cara yang berikutnya, misalkan terputus lagi, Anda sudah punya entah bullet, entah numbering, terserah ya. Anda sudah punya bullet, numbering, kemudian terputus. Cara melanjutkannya lagi bagaimana? Cara melanjutkannya, Anda menggunakan namanya format painter. Ini mirip dengan copy paste, tapi ingat kalau copy paste, misalkan saya copy ini, saya paste di bawahnya, otomatis kata-kata yang berada di dalam poin itu akan ikut tercopy. Ini kan yang saya copy tadi ada tulisannya SDF, saya paste, otomatis juga akan SDF. Sedangkan kalau Anda menggunakan format painter, yang diambil itu poinnya saja. Misalkan saya copy ya, menggunakan format painter, sorot, terserah di mana, terus home, di sini ada format painter. Ini diklik, kemudian Anda taruh di mana terserah, Anda mau naruh hasilnya di mana, di sini. Nah, misalkan gitu. Format painter di sini. Lihat, yang diambil itu poinnya saja, bulletnya saja. Dan ini pun berlaku untuk apa? Untuk format-format yang lain. Anda sudah punya format apa? Misalkan contoh, ya kan buka latihan ya. Latihan yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2. Ya, misalkan seperti ini. Ya, saya punya ketikan ya. Ini kebetulan sudah rapi ya. Saya copy aja, salah satu saya copy. Misalkan saya taruh di sini. Saya punya ketikan seperti ini. Ya, saya punya ketikan seperti ini. Ini kan asalnya pasti dari ketikan yang standar ya. Ketikan yang standar itu gimana ya? Ini rata-rata di sini gitu. Ya. Pastinya kan seperti ini, asalnya kan seperti ini. Kita ngetik dulu biasa kan, kemudian kita format, akan menghasilkan tampilan tertentu ya kan. Nah, katakan ini ada beberapa, bayangkan saya sudah punya beberapa
paragraf. Untuk membuat format yang sama itu kan bisa lewat seleksi, kemudian saya setting salah satu secara otomatis yang lain ikut. Itu cara pertama. Cara yang lain bagaimana? Cara yang lain itu adalah kita memformat salah satu. Setelah saya dapat format yang betul, saya bisa gunakan apa? Painter ini. Painter letakkan di paragraf yang lain, lihatan. Painter letakkan di paragraf yang lain. Seolah-olah saya bisa apa? Menduplikat format. Nah, itu manfaat dari format painter. Painter itu kan menggambar ya. Penggambar format. Jadi fungsinya adalah untuk meniru format. Saya sudah punya format apa di lokasi mana, itu saya bisa tiru. Ya, cara pertama itu bisa dilakukan, cara seperti ini bisa dilakukan kalau lokasi yang ingin diformat itu berdekatan. Bisa kamu sorot semuanya kemudian di format. Sedangkan kalau lokasinya berjauhan, beda halaman dan sebagainya, maka Anda manfaatkan format painter. Caranya seperti itu. Jadi Anda pastikan salah satu, misalkan paragraf ini sudah benar formatnya seperti apa, misalkan kayak gini. Kemudian ini ditiru, tinggal diaktifkan paragrafnya, di mana di sini misalkan tekan format painter, sorotkan ke paragraf yang lain. Format painter paragraf yang lain. Nah, itu kalau beda halaman itu enak. Ya, Anda tidak perlu bingung-bingung nyorot atau nyeleksi, itu enggak usah ya. Tinggal diklik saja, diaktifkan di lokasinya, Anda tiru, klik format painter, otomatis akan sama persis. Seperti itu. Nah, itu manfaat dari format painter. Nah, ini pun bisa kita gunakan dalam pembuatan bullet numbering. Kalau sekiranya misalkan ini angka ya sekarang. Cara cepatnya kan seperti ini ya. Nah, jadi Anda kalau pengen membuat numbering itu cara cepatnya bisa pakai angka 1 titik spasi. Ini akan otomatis membuat numbering. Setelah jadi bisa diganti. Ya, Anda rombak ke mode yang lain bisa. Ya, silakan. Anda mau ganti-ganti ke mode yang lain bisa. Tapi cara cepatnya seperti itu. Kalau tidak mau pakai angka 1, Anda bisa pakai A kecil atau A besar, sama spasi. A kecil atau A besar, titik spasi. Otomatis akan menciptakan numbering. Ya. Kemudian numbering ini terputus. Terputus di sini. Ya. Di tengah-tengahnya sini ada ketikan paragraf. Bayangkan seperti ini ya, sudah ada ketikannya kayak gini. Terus saya mau melanjutkan di bawahnya. Bagaimana? Copy paste. Cara satu tadi copy, bisa di paste di sini, paste. Otomatis melanjutkan D E. Cara yang lain tidak di copy paste biasa tetapi di format painter. Klik di sini. Nah, otomatis akan lanjutan dari poin-poin tadi. Nah, ini silakan Anda praktekkan nanti. Ya, kemudian Anda harus bisa merasakan manfaatnya. Oh ya, ini bisa memudahkan saya pada saat saya pengen membuat ketikan seperti ini. Cara ini bisa memudahkan saya. Harus sampai Anda punya pemikiran seperti itu ya saat latihan. Ya, sampai titik ini ada pertanyaan, silakan. Ada? Pak, kalau bullet tadi kan bisa mendefinisikan mandiri, Pak. Kalau numbering bagaimana? Numbering juga kita diberikan kewenangan untuk bisa mendefinisikan numbering yang baru. Kalau mau Anda bisa definisikan numberingnya itu menggunakan model seperti apa. Ya, ingat ya, numbering keterbatasannya apa ya? Antara angka dan huruf gitu saja.
Kalau bullet kan bisa logo-logo, ya bisa gambar, bisa apa untuk poinnya. Sedangkan kalau ngomong numbering ya antara pilihannya ya angka atau huruf. Angkanya yang seperti apa, hurufnya yang seperti apa. Nah, itu bisa Anda pilih di sini mode-modenya, fontnya, ya. Anda bisa modifikasi di situ. Ya, Anda bisa modifikasi di situ. Lah, catatannya di sini adalah pada saat Anda mendefinisikan numbering, ya, contoh saya pengen mendefinisikan numbering baru misalkan. Anda akan klik di sini, kemudian pilih new, define new number format ya. Maka Anda akan diberikan number format dasar. Number format dasar ini tidak boleh terhapus. Ingat-ingat, Anda nggak boleh ini dihapus, nggak boleh. Kewenangan kalian, ya, yang diperbolehkan untuk kalian adalah mengganti pilihan. Tidak ABC, tapi 1 2 3, tidak 1 2 3 alif bata, tidak alif bata, Romawi. Itu kewenangan kalian ganti-ganti di posisi ini. Tapi larangan menghapus yang ada di sini. Sekali Anda hapus, nanti poin yang terbentuk di sini tidak bisa bergerak. Jadi kalau ini sudah terlanjur kehapus, kemudian Anda coba membuat lagi, Anda ketikkan Romawi 1 atau I. Itu di sini nanti I semua. Tidak bisa jadi Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, enggak bisa. Ya, coba aja enggak kalau kalian pengen bukti ya, ini di delete, kemudian Anda ketik manual lagi di sini. Romawi 1, niatnya ini nanti bisa Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Lah enggak bisa. Nanti Romawi 1 semua. Enggak mau dinamis gitu. Nah, kalau mau menambahi boleh malahan. Contoh menambah itu gimana? Di depannya Romawi saya kasih huruf A, misalkan gini A titik. Ya. Itu boleh lihat ya. Yang saya ketik sendiri itu akan statis. Sedangkan yang asli dari Word itu dia dinamis. Itu catatannya. Anda boleh ganti tidak Romawi apa? Saya ganti ini Pak. Tidak masalah. Tapi ini akan bergerak dinamis. Yang A yang saya ketik sendiri ini statis. Ya, jadi konsep ini harus diingat-ingat ya. Jangan menghapus yang ada di sini. Anda hanya boleh nambahi atau ganti pilihan. Ya, Pak, ini belakangnya kan titik, saya mau ganti kurung. Ya boleh. Ingat, hati-hati ya. Dihapus titiknya, diganti kurung tutup misalkan. Boleh. Tapi yang kita ketik sendiri pasti sifatnya statis. Nah, konsep ini nanti akan bisa kita manfaatkan saat membuat apa? Saat membuat multi level list namanya. Ya, multi level list. Loh, sebelum masuk ke sana, perhatikan hasilnya yang saya definisikan tadi. Loh, ini kok jauh sekali, Pak? Nah, ya didekatkan. Dekatkannya harusnya tadi buatnya A titik 1 dulu ya. Jangan langsung sudah banyak seperti ini. Harusnya tadi membuatnya cuma 1 ini, kita perbaiki tampilannya. Misalkan segini. Ya. Jadi indentasinya kita gerakkan, baru ini nanti di enter akan menciptakan yang nomor 2, nomor 3. Nah, kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Sudah terlanjur ya di blocking. Kemudian di geret sini. Itu cara satu. Cara yang lain gimana? Ya, tadi kalian sudah saya ajari apa? Format painter. Benarkan formatnya satu saja. Kemudian kita format painter, sorotkan ke yang lain. Nah. Saya ulangi. Salah satu kamu betulkan formatnya. Kalau sudah di copy lewat format painter,
kemudian sorotkan ke yang lain. Secara otomatis dia akan ngikuti. Yang bawah masih salah Pak, ya sama saja. Format pointer sorotkan di sini. Secara otomatis dia ngikuti. Pada itu ya. Nah, ini konsep pembuatan daftar atau list menggunakan bullets atau numbering. Nah, kalau Anda lihat soal ketemu dengan konsep multi level list. Ya, multi level list itu contohnya model-model seperti ini sudah konsep multi level list namanya. 2.A titik. Kemudian lanjutannya adalah 2.B titik, 2.C titik. Subnya 2B itu dia punya sub 2.B titik Romawi 1 titik 2.B titik Romawi 2 titik. Nah, pada saat pembuatan multi level list yang harus Anda perhatikan adalah bagian mana yang statis, bagian mana yang dinamis. Tuh. Jadi pada saat Anda sudah ngerti, oh ini yang statis, ini yang dinamis. Contohnya 2.B, 2.C. Mana yang statis? 2. Mana yang dinamis? B dari C. Yang ini, mana yang statis? 2.B, 2.B. Yang dinamis, Romawi 1, Romawi 2. Kemudian yang ini, mana yang statis? 2.B, Romawi 2. 2.B, Romawi 2. A sama B-nya dinamis. Nah, yang statis itu berarti nanti Anda ketik sendiri. Yang dinamis Anda biarkan dari defaultnya. Ya, sekali lagi saya pengen mendefinisikan nih ya poin. Poinnya seperti apa? Ya, soalnya adalah 2.A, 2.B, 2.C. Oke. Maka sudah ada belum di sini? Oh, belum ada. Saya buat pilihan dasarnya dulu. 2.A, 2.B. Oh, berarti dasarannya adalah seperti ini. Ya, dasarannya seperti ini. Atau mulai dari awal saja ya. Sebentar. Nah, di sini ya, saya mulai membuat definisi baru ya. Definisi barunya dasarannya adalah ini. Kemudian depannya adalah angka 2. Angka 2. Belakangnya titik. Kan seperti ini nanti ya. Lu kok nggak mulai dari A, Pak? Nggak apa-apa, nanti kita reset ya, kita reset. Biar mulai dari A. Kalau nggak seperti itu ya, nanti kita netralkan dulu settingannya. Kemudian saya oke. Perhatikan angka 2-nya statik, HIC dinamik. Kan? Nanti kan jadi seperti ini. Kemudian betulkan dulu. Oh, ini kejauhan, ini betulkan dulu. Baru nanti saya isi sesuatu. Kan jadi seperti ini. Kemudian 2B punya sub 2B Romawi 1, 2B Romawi 2. Maaf. Berarti di sini kan yang ini kan, sorry. Yang ini itu harus berubah menjadi 2B Romawi 1, 2B Romawi 2. Nah, ini pun punya beberapa trik, punya beberapa cara, tergantung kalian skillnya seperti apa. Ada yang ini dihapus dulu. Ngapusnya gimana? Ya dihapus, di backspace sampai hilang. Kemudian di tengah-tengahnya sini Anda buat poin baru. Ya, coba saya langsung ketik ya. 2.B Romawi 1 spasi. Apakah ini membentuk bullet numbering? Tidak. Kok bisa? Nggak bergerak ya? Saya enter di sini kan harusnya membentuk 2.B Romawi 2 kan? Ternyata kan kosong. Berarti kan cara saya ini enggak bisa kan? Kalau nggak bisa dengan
ngetik langsung, ya berarti saya harus definisikan kan di sini. Saya definisikan. Ya, berarti cari di sini sudah ada atau belum. Ya, model seperti itu. Kalau belum ada ya buat. Perhatikan mana yang statis, mana yang dinamis. Oh, dinamisnya Romawi. Statisnya adalah 2 titik B. Kan gini. B. Ya, pilih ya, mana tadi yang formatnya tadi. Nah, ini. Nah, sambil dirapikan dulu. Kemudian diisi. Sekali lagi ini kalau tidak rapi ya Anda harus rapikan. Ya, misalkan seperti ini menggunakan apa? Indentasi bisa, Anda menggunakan first line indent, kemudian Anda gunakan left indent, Anda gunakan hanging indent, ya seperti ini kan. Nah, ini bisa digunakan untuk merapikan. Kemudian muncul lagi 2B Romawi 2 punya sub. 2B Romawi 2A. 2B Romawi 2-nya berarti ini. Oh, berarti di sini lokasi ini itu harus jadi sebuah sub baru. Gimana caranya? Ya, konsep tadi bisa Anda manfaatkan ulang. Berhentikan dulu, kemudian Anda definisikan yang Anda inginkan apa. Ya, butuhnya apa? 2B Romawi 2A kecil. 2B Romawi 2A kecil berarti yang dinamis A besar A kecil. 2B Romawi 2. Nah, kan gini ya. Kan di oke. Dipilih. Cari. Nah, gini. Maka Anda akan bisa menciptakan hierarki namanya. Hierarki itu derajat list. Nah, konsep-konsep ini disebut dengan multi level list. Kelemahan cara yang pertama ini apa? Kelemahannya adalah Anda setiap berubah poinnya, konsep poinnya berubah, Anda harus mendefinisikan. Berhenti dulu mendefinisikan, kemudian Anda gunakan. Ada cara yang dari awal definisikan dulu, nanti gunakan. Masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan ya. Kalau cara ini kan saat butuh Anda definisikan. Kalau nggak butuh ya nggak usah definisikan. Tapi cara yang lain itu Anda langsung mendapatkan list daftar yang sudah jadi siap pakai semuanya. Derajat 1, derajat 2, derajat 3 itu langsung dari awal Anda definisikan. Selebihnya tinggal pakai, tinggal pakai, tinggal pakai. Ya. Nah, konsep yang kedua ini menunya Anda gunakan nih multi level list namanya. Kalau tadi kan saya pakai apa? Numbering ya. Sekarang Anda bisa manfaatkan multi level list. Nah, Anda bisa mendefinisikan multi level list yang baru. Nah, dari awal Anda definisikan di sini. Derajat 1 konsepnya apa? Anda setting. Derajat 2 konsepnya apa? Anda setting. Derajat 3 konsepnya apa? Anda setting. Ya, misalkan derajat 1 ini tidak niru atasnya ya. Derajat 1 saya pakai ABC besar, ABC besar, tidak pakai kurung tapi pakai titik. Maka nanti akan muncul A, B, C, D besar semua, titik. Ya, ingat ini konsep dasar kan? Jangan lupa ini sambil dirapikan, ngerapikannya menggunakan apa? Menggunakan text indent add. Nah, ini dirapikan. Jadi ini biar rapi. Dari awal langsung rapi. Kalau sudah level 2. Level 2 apa? Oh, level 2 angka biasa, Pak. 1 2 3. Ya, ini persis di bawahnya. 1 2 3 itu berarti nanti bisa jadi 1 2 3 4. Misalkan B
sudah A selesai B. B di bawahnya berarti juga ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini tidak pakai kurung Pak, tapi pakai titik. Ya wis diganti. Bahkan bisa pakai kurung buka, kurung tutup. Ya, ini juga dirapikan. Level 3 Pak, level 3 A kecil. A kecil. Nah, ini agak menjorok masuk, kurang menjorok nih. Kurang menjoroknya itu berarti lewat sini ngetingnya. Kemudian setting perataan ketikannya. Ya, ini pun pakai titik. Kan gitu ya. Level 4 angka biasa lagi. 1 2 3 ini. Tapi kurungnya belakang saja. Ingat sambil dirapikan. Dirapikan ya, ketikannya sambil dirapikan. Dan seterusnya silahkan sampai level 9 ini. Ya cukup dalam ya sampai level 9. Mau di konsep A titik apa A titik, silahkan juga. Ya. Ini saya nyontohkan dasarannya seperti ini. Sekalian mau dirombak fontnya. Fontnya dari awal langsung tersetting font tertentu. Misalkan Times New Roman dari awal langsung Times New Roman. Ukurannya berapa? Regular atau bold? 12 level 1. Level 2 apa? Level 3 apa? Langsung disettingi dari sini. Dan nantinya tinggal Anda pakai. Ya, hasilnya tinggal Anda pakai. Nah, jadi kita repot di settingannya, tapi setelah jadi kita tinggal gunakan ya, tinggal kita gunakan. Regular atau bold terserah. Settingi dulu. Ini saya contohkan dulu ya. Kemudian ini juga Times New Roman regular 12 ya, misalkan seperti ini. Level 5 sampai 9 tidak saya setting. Kemudian silahkan di oke. Oke. Nah, jadi satu Anda ngetik enter, ngetik enter, ngetik. A itu punya subpoint, tinggal sorot di sini, nggak usah dihapus. Kemudian Anda tekan nih, ya increase indent namanya. Kalau mau pakai tombol pakai ini, increase indent. Oh, akan jadi 1. Ini level 2-nya tadi. Di sini poin 2 punya subpoint, increase indent. Langsung jadi. Di sini ada subpoint, increase indent, langsung jadi. Jadi Anda tinggal modalnya apa? Increase indent. Increase indent itu berarti pindah ke level anaknya, bawahnya. Kalau pengen balik bagaimana? Decrease. Decrease indent, balik. Ya. Misalkan ini tidak jadi C tapi jadinya 3, ya decrease, mundurkan. 4 jadi subnya 3, majukan. Itu. Jadi dari awal saya sudah punya tata letaknya, kita tinggal pakai di posisi mana saya inginkan. Jadi kalau suatu saat Anda diminta untuk membuat ketikan, contohnya laporan ya, laporan akhir ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Saran saya, Anda buatkan poinnya dulu. Semua bab 1 poinnya dulu. A apa, B apa, C apa, dan seterusnya sampai bab terakhir. Ketikannya jangan dibuat dulu. Ya biar apa? Biar lokasi poinnya itu tidak berjauhan dulu. Jadi kita bisa men-setting dulu dengan benar. Oh ini poinnya kurang mundur. Nah itu bisa kamu setting dulu di blok ini ditarik. Ya ditarik misalkan. Yang ini dimajukan. Itu posisinya masih berdekatan. Yang ini ya kurang ke sini misalkan. Tapi kalau sudah ada ketikannya agak repot kan? Sudah pindah halaman. Seperti itu. Jadi poin-poinnya Anda kerjakan dulu. Lah, setelah poin-poinnya jadi, kemudian Anda mulai ngetik isinya,
maka isinya itu kan pasti berada di antara poin, di antara poin, di antara poin. Contohnya misalkan saya mau ngetik isinya A itu ada ketikan di sini, ya enter aja, terus enter, kemudian kalian hapus, dan kalian bisa ngetik di sini. Nah, di tengah-tengahnya sini kalian bisa ngetik. Mau diisi apa? Ketikan seperti apa? Silahkan Anda isikan di situ posisinya. Antara 1 dan 2 ada ketikannya. Bagaimana Pak? Ya enter di sini, enter, dihapus backspace. Anda ketik di sini isinya. Di step 1 poin A ada isinya apa selesai. Tapi semua poin, semua bab Anda garap dulu poin-poinnya. Jadi nanti enak. Kalau sudah ada ketikannya baru ada poin 1, poin 2, A kecil, B. Oh ribet nanti. Rata dengan atasnya atau tidak ya? Oh bingung kalian. Tapi kalau belum ada ketikannya, kalian bisa membuat atau merapikan poinnya dulu ya dengan benar, tata letaknya seperti apa. Misalkan ini, oh yang ini kurang ke sini misalkan ya. Terus yang ini mundur. Nah, itu ditata letak dulu. Karena masih berdekatan. Baru setelah itu diisi ketika. Itu triknya kalau pengen cepat pada saat kalian membuat ketikan yang mengandung poin atau list atau daftar. Dan ketikannya itu cukup banyak. Bisa 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Nah, untuk laporan akhirnya awareness itu Anda harus membuat tampilan seperti ini. Ya. Anda harus membuat tampilan seperti ini. Gitu kan? Nih. Ini laporannya awareness ini nanti. Ini warnanya hijau. Kelihatan enggak di sana? Warnanya hijau. Nah, ini warna hijau ini miliknya jurusan desain. Nanti kalau jurusan kalian warnanya putih, covernya. Ya, isinya ya kalian kan pernah sekolah membuat apa? Membuat laporan akhir ya. Nah, itu pasti ada bab 1, bab 2, bab 3 kan gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ketikan-ketikan seperti ini. Nah, ini pastinya Anda akan membuat ketikan yang mengandung list daftar-daftar. Nah, pada saat Anda ketemu dengan ketikan yang mengandung daftar-daftar, ingat yang saya sampaikan tadi, Anda setting dulu daftarnya untuk semua bab. Anda telusuri dulu daftar-daftarnya isinya A apa, B apa, bab 1, A, B, C, D, E, bab 2 apa, bab 3, bab 4. Anda setting dulu, jangan ngetik yang lain dulu. Setelah benar rapi, poin-poinnya rapi, baru Anda isi dengan ketikan di sela-selanya. Nah, jadi memudahkan nanti untuk mengkoreksi. Sering kejadian masalahnya. Sudah tidak menggunakan bullet numbering, ya. Kemudian poinnya itu melompat dan tidak dilanjutkan. Ada A, ada B. Kan dosen kan tugasnya ngoreksi ya, nguji dan ngoreksi. Saya pas baca laporannya gitu, ini ada A, ada B. Tiba-tiba ngelompatnya itu tidak C, tapi ngelompatnya F. Gitu. Karena saking banyaknya halaman, bingung sendiri dan tidak memanfaatkan bullet numbering. Jadi benar-benar ngetik Word ngetik gitu toh, tidak memanfaatkan tool-tool atau otomatisasi yang dimiliki Microsoft Word. Nah, akhirnya apa? Loh ini saya tanya, ini ada A ya Mbak ya, ada B ya? Iya Pak. Terus kok lanjutannya kok jadi F? Ya, C, D, E-nya kemana? Waduh Pak, ini harusnya C Pak. Nah, akhirnya apa? Ngerombak ketikanya harus padahal itu sudah di print. Kan buang kertas, buang uang. Kalau misalkan harus ngeprint ke rental, tidak punya printer sendiri kan buang uang. Tidak diterima laporannya, sudah sudah ngeprint banyak. Nah, itu jangan sampai terjadi lah. Ke kalian jangan sampai terjadi.
Jadi biar kerjanya itu cepat dan benar. Itu triknya. Dan sebelum saya akhiri di latihan 3, kalian juga menemui ya di halaman 2 kalau nggak salah ya. Di halaman 2 itu Anda nemui konsep seperti ini. Nih. Nah, konsep seperti ini disebut dengan footnote. Ini sebenarnya ada di materi berikutnya ya, tetapi ternyata latihannya muncul di sini. Ya, ada angka 1, posisinya agak meninggi gitu, agak meninggi. Kemudian angka 1 ini itu punya penjelasan ya. Dia punya penjelasan. Penjelasannya itu ada di bawah. Nah, ini. Terus sebelum penjelasan di sini ada garis. Jadi Anda membuatnya jangan manual, di garis manual, angka 1-nya dibuat kecil, kemudian tuh, enggak ya. Ini konsep tool namanya footnote. Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan, misalkan saya ngetik bab 2 landasan teori gitu ya. Oke, ini saya delete. Kemudian saya ngetik bab 2 enter landasan teori. Kan kayak gini. Kalau lihat soal ya ini fontnya Anda ganti ya, jenisnya ini Times New Roman, nama fontnya 12 bold seperti itu. Kemudian untuk membuat namanya footnote itu catatan kaki. Kalau kalian yang muslim ada punya Al-Qur'an terjemahan, itu biasanya setiap ada ayat atau apa itu kadang ada catatan kaki. Nanti di bawahnya itu ada. Untuk yang non muslim mungkin di kitab-kitab suci kalian ada ya konsep yang seperti itu juga. Jadi misalkan ada ayat apa belakangnya ada catatan kakinya, nanti penjelasannya bisa dilihat di bagian bawah atau di samping kirinya, samping kanannya sesuai dengan poinnya tadi. Misalnya poinnya 1 ya penjelasannya untuk nomor 1. Itu membuatnya bisa close dulu aja. Tinggal Anda taruh kursornya di sini. Kemudian Anda cari yang disebut dengan footnote. Ya, reference masuknya menunya. Reference. Kemudian di sini ada 2 pilihan, ada footnote, ada endnote. Footnote ya, catatan kaki. Kalau Anda klik dia akan menciptakan seperti ini. Dan langsung dilempar, kita dilempar ke bagian bawah. Untuk mengetikkan catatan kakinya apa? Misalkan tulisan yang harus diketikkan adalah dikutip dari laporan on the job training 2004. Misalkan gitu ya. Dikutip dari laporan on the job training 2004 berjudul bla 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 misalkan ya. Nah, ini dia akan secara otomatis menciptakan itu. Bawah, ini di atas. Dan kalau saya dekati, itu nanti akan muncul isi catatan kakinya. Kalau sudah di print ya tidak seperti ini ya. Tapi kalau masih di Word, Anda dekati dengan mouse ini, maka isinya akan muncul. Nah nanti misalkan Anda sudah punya A gitu ya. Kemudian ada catatan kaki lagi. A ini. Ya misalkan pengertian pengertian aplikasi misalkan gini ya. Ada apa? Dan ternyata di sini ada catatan kaki lagi, ya diinsertkan lagi footnote. Otomatis dia akan punya poin 2. Ya, punya poin 2 di bawah sini. Semakin banyak catatan kaki yang Anda buat di dalam satu halaman, maka area kerjamu akan semakin habis.
Kenapa? Isi catatan kaki ini akan selalu naik. 2, 3, 4 misalkan gitu. Ini ada 3, kemudian di sini ada 4 gitu misalkan. Itu akan nambahi area ya di bagian bawah halaman tersebut. Yang efeknya area kerja aslinya akan menyempit. Ini akan menyempit. Termakan catatan kaki. Kemudian kalau nggak mau menggunakan catatan kaki karena alasan ini, misalkan satu halaman ini catatannya banyak gitu ya, maka Anda bisa menggunakan EndNote namanya. Ya, ini saya undo, prosesnya saya undo. Saya tidak menggunakan catatan kaki, tetapi menggunakan catatan akhir. EndNote itu catatan akhir. Ya, catatan akhir. Ini tak hapus saja ya. Ini juga bang, otomatis hilang ya yang bawah. Oke. Contoh saya punya halaman berapa di sini? 1. Saya buat halaman lagi ya. Berapa? Banyak ya. Misalkan. Saya punya beberapa halaman di sini. Dan saya ketik lagi landasan teori. Oke. Teori. Nah, ada pilihan yang kedua disebut dengan EndNote. Insert EndNote. Nah, itu di sampingnya footnote, EndNote. Lihat posisi EndNote ada di mana? Ada di halaman terakhir. Ini halaman terakhir ya. Ini halaman terakhir. Itu bedanya. Poinnya ada di halaman manapun terserah. Tetapi catatannya, isi catatannya itu pasti ada di halaman terakhir. Itu EndNote. Beda dengan footnote, selalu sama dengan halamannya. Poinnya ada di sini, catatannya juga ada di sini. Itu footnote. Kalau EndNote, catatannya ada di sini, poinnya bisa di mana saja. Ya, Pak, kalau EndNote apakah selalu pakai Romawi kecil? Kalau footnote apakah selalu pakai angka 1, 2, 3? Enggak, itu bisa Anda atur lewat sini. Nah, bisa atur. EndNote formatnya apa? Ini kan kebetulan Romawi ya. Anda bisa rubah tidak Romawi tapi IPC misalkan. Nah, maka akan berubah. Ya, bisa Anda rubah seperti ini. Ini tidak harus sesuai dengan aturan yang ada di sini. Anda bisa rombak. Footnote juga sama. Footnote-nya apa? 1, 2, 3 enggak suka, Anda bisa ganti. Nah, itu untuk mengerjakan nanti di latihan 3 kan harus Anda kumpulkan nanti malam ya maksimal. Itu ada angka kecil seperti ini. Itu disebut dengan footnote.